Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Zahra dengan NIM 01A120222 dari kelas D jurusan Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pertama-tama kita mengetahui dulu, apa itu pencernaan secara umum. Pencernaan makanan merupakan proses pengubahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan dapat diabsorpsi melalui dinding usus. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, lalu pencernaan kimiawi, pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Sementara organ pelengkapnya terdiri dari hati, pankreas, empedu, kelenjar ludah, gigi, dan lidah. Proses pencernaan makanan pada manusia pertama kali terjadi pada mulut. Ketika makanan masuk ke mulut, makanan diproses oleh gigi, yaitu proses mekanik, dibantu oleh kelenjar ludah dan lidah. Nah, kelenjar ludah atau saliva membantu proses dalam menelan dan mencerna makanan menggunakan enzim yang dikenal dengan proses kimiawi. Kemudian makanan dibentuk menjadi bulat dan lunak yang disebut dengan bolus. Lalu yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi pada otot kerongkongan untuk meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Lalu yang ketiga yaitu lambung. Pada dinding lambung terdapat enzim yang berfungsi untuk membantu melumatkan makanan, membunuh kuman, serta memecah makanan agar mudah diserap oleh usus halus. Lalu yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan yang terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari merupakan muara dari kantung empedu yang menghasilkan getah empedu untuk mencerna lemak. Lalu ada kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan. Lalu ada juga usus kosong, di mana pada usus kosong terjadi penguraian protein oleh enzim erepsin dan juga penguraian karbohidrat oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Lalu ada juga usus penyerap. Sari makanan yang larut dalam air berupa glukosa, asam amino, vitamin B, dan C diserap oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara sari makanan yang larut dalam lemak, yaitu asam lemak, gliserol, vitamin A, D, dan E diangkut oleh cairan getah bening atau limfe di dalam pembuluh kecil. Sementara zat yang tidak dapat diserap atau selulosa dan sisa makanan lain yang tidak bisa dicerna dibawa ke usus besar. 5. Ada usus besar atau kolon. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral dari sisa makanan yang sudah tidak dicerna di usus halus. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara sisa makanan atau feses. Saat dinding rektum mengembang karena penumpukan feses, terdapat sensor yang menimbulkan keinginan untuk mengeluarkannya. Jika tidak dikeluarkan, feses akan dikembalikan ke usus besar dan penyerapan air akan kembali dilakukan. Lalu yang ketujuh ada anus. Sisa makanan, yaitu feses yang telah busuk, dikeluarkan melalui anus. Ada 3 bentuk feses. Ada padat yang dikeluarkan sebagai tinja, lalu ada cair yang dibawa ke ginjal untuk disaring dan yang tidak berguna dibuang melalui air seni, lalu ada gas yang dikeluarkan sebagai kentut. Sementara untuk organ pelengkap, yaitu hati, empedu, dan pankreas, hati adalah organ terbesar dalam tubuh, di mana hati memiliki fungsi penting dalam banyak proses, termasuk metabolisme, detoksifikasi, pencernaan, dan kekebalan. Selanjutnya adalah empedu. Empedu disimpan dalam kantung empedu dan diantarkan melalui saluran empedu untuk membantu
dalam proses pencernaan lemak di usus halus. Lalu yang terakhir ada pankreas, di mana pankreas ini terletak tepat di bawah hati. Pembahasan selanjutnya yaitu enzim yang terdapat pada organ pencernaan. Pada organ mulut, yaitu pada kelenjar saliva atau air liur, terdapat enzim amilase atau ketialin yang berfungsi untuk menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Lalu ada enzim lingualipase yang berfungsi untuk memecah sebagian kecil lemak menjadi komponen yang lebih sederhana. Lalu ada enzim lisozim yang berfungsi sebagai antibakteri. Pada organ lambung, terdapat enzim peksin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pekton, renin yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein dan mengendapkan kasein susu, ada enzim lipase gastrik yang mengubah trigliserida menjadi asam lemak, lalu ada asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Pada organ pankreas terdapat enzim tripsin, chymotrypsinogen, karboksipeptidase, lipase, amilase, elastase, dan nuklease. Sementara pada usus halus terdapat enzim enterokinase, maltase, laktase, sukrase, paptidase, lipase usus, erepsin atau dipeptidase, dan disakarase. Kurangnya jumlah enzim pencernaan di dalam tubuh dapat terjadi akibat beberapa kondisi berikut, yaitu gangguan metabolik, penyakit Gaucher, gangguan pankreas kronis, dan masih banyak lagi. Pankreatitis akut merupakan salah satu penyakit yang terkait gangguan enzim pencernaan. Pankreatitis akut adalah peradangan di dalam pankreas yang terjadi secara tiba-tiba, berbeda dengan pankreatitis kronis yang gejalanya muncul secara bertahap. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba di perut bagian tengah, kanan, atau kiri. Pankreas merupakan organ yang terletak di belakang lambung dan dekat dengan usus halus, yang di mana organ ini bertugas memproduksi cairan pankreas yang mengandung enzim pencernaan dan menghasilkan beberapa hormon, termasuk insulin, untuk mengatur kadar glukosa dan glukagon. Pankreatitis terjadi ketika enzim diaktifkan saat masih berada di pankreas, padahal seharusnya enzim diaktifkan ketika disalurkan ke bagian tubuh lain yang membutuhkan. Akibatnya, sel-sel di pankreas mengalami peradangan. Peradangan berulang yang terjadi pada pankreas ini menimbulkan kerusakan pada pankreas. Jaringan parut dapat terbentuk di pankreas, menyebabkan hilangnya fungsi. Pankreas yang berfungsi buruk dapat menyebabkan masalah pencernaan dan diabetes. Penyebab pankreatitis akut yang paling sering ditemui pada pasien yaitu penyakit batu empedu. Batuan empedu bisa tersangkut di saluran pankreas sehingga menyebabkan penyumbatan dan menimbulkan peradangan. Namun pada beberapa kasus, penyebab radang pankreas bisa saja tidak diketahui. Kondisi ini dikenal dengan idiopatik pankreatitis. Penanganan yang dapat diberikan berupa infus, obat anti nyeri, oksigen, dan obat antibiotik. Cara kerjanya yaitu, infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada pasien pankreatitis akut, agar asupan nutrisi dan cairan pasien tercukupi. Karena dokter akan menyarankan pasien untuk berpuasa, guna memberikan waktu pemulihan bagi organ pankreas. Lalu yang kedua yaitu obat anti nyeri golongan opioid yang aman dan efektif untuk mengontrol nyeri pada pasien pankreatitis akut karena bekerja dengan cara mengikat atau menghambat reseptor nyeri menuju otak. Melalui mekanisme kerja tersebut, rasa nyeri dapat reda. Kontrol nyeri yang memadai membutuhkan penggunaan opiat intravena, biasanya dalam bentuk pompa analgesia yang dikontrol pasien. Lalu yang ketiga yaitu oksigen dapat diberikan pada beberapa pasien, sekitar 30%, jika kadar PaO2 turun di bawah 70 mmHg untuk menjaga kadar oksigen dalam tubuh. Lalu yang keempat, jika pankreas dan organ di sekitarnya terinfeksi, maka antibiotik boleh diberikan. Obat ini bekerja dengan dua cara, yaitu membunuh bakteri atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.